Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Katerina Seno dengan NIM 237654, kelas A, semester 2, S1 Pariwisata. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Tourism Finance. Materi yang saya akan bahas tentang analisis rasio keuangan. Dengan agendanya, yang pertama, dasar-dasar analisis rasio keuangan. Yang kedua, tujuan dari analisis rasio keuangan. Yang ketiga, jenis-jenis rasio keuangan. Yang keempat, contoh soal. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan dua atau lebih item dari laporan keuangan. Kemudian ada tujuan rasio keuangan. Yang pertama, penilaian kinerja, yaitu menilai seberapa baik perusahaan melakukan operasi sehari-hari dan mencapai tujuan keuangan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang operasional, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga, ada evaluasi solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, ada analisis likuiditas, yaitu mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kelima, ada perbandingan industri, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing. Yang terakhir, penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas meliputi current ratio atau rasio lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Rumus quick ratio, aset lancar kurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga, rasio leverage. Rasio leverage yaitu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai asetnya. Contoh rasio leverage yaitu debit ratio atau rasio utang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Debit ratio rumusnya total utang dibagi total aset. Kemudian ada cash ratio atau rasio cash. Rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan yang paling konservatif dengan hanya mempertimbangkan kas dan efek. Dengan rumus cash ratio sama dengan kas tambah efek dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada contoh soal. PT Mulia Jaya memiliki data keuangan sebagai berikut. Aktiva, aset lancar senilai 800 juta, hutang lancar 400 juta, persediaan 150 juta, total utang 700 juta, ekuitas pemegang saham 1.100.000.000, total aset
1.800.000.000, arus kas operasional 250 juta, kas 200 juta, efek 200 juta. Soalnya, hitunglah rasio berikut. Yang pertama, current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar. Aset lancar 800 juta dibagi hutang lancar 400 juta sama dengan 2,00. Kedua, soal nomor 2, quick ratio. Quick ratio sama dengan aset lancar kurang persediaan dibagi hutang lancar. Aset lancar 800 juta kurang persediaan 150 juta dibagi hutang lancar 400 juta. Sama dengan 650 juta dibagi 400 juta sama dengan 1,63. Soal nomor 3. Debit ratio. Debit ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Total utang 700 juta dibagi total aset 1.800.000.000 sama dengan 0,39. Soal nomor 4, cash ratio. Cash ratio sama dengan kas tambah efek dibagi hutang lancar. Kas 200 juta tambah efek 200 juta dibagi hutang lancar 400 juta sama dengan 400 juta dibagi 400